Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana ning channel kesayangan kene kabeh, Cak Iqbal Official. Kudu rahasia maneh, nek beredar kabar bahwa pemerintah akan buset tenaga honorer ning instansi pemerintahan tahun 2023. Ning peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 memang wis jelas ditulis bahwa instansi pemerintahan itu dilarang menerima tenaga honorer. Tapi dia gak untuk menutup mata bahwa tenaga honorer di Indonesia itu memang sangat diperlukan. Mengingat tenaga kerja di instansi pemerintahan yang berstatus sebagai ASN itu masih kurang dan harus menambah tenaga honorer untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di instansi pemerintahan. Namun menurut pemerintah hal ini menjadi masalah karena permasalahan tenaga honorer ini memang gak mari-mari. Mesti memang setiap tahun instansi pemerintahan itu selalu mengangkat tenaga honorer dan mengangkat tenaga honorer lagi. Maka dalam hal ini pemerintah ngekei waktu bagi instansi pemerintahan untuk menghapus tenaga honorer sampai tahun 2023. Maka dari itu banyak beredar berita juga bahwa tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PNS. Terkait berita ini, menurut PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Aferos, negasno, lek tenaga honorer ini mau tidak secara otomatis langsung diangkat menjadi PNS ataupun P3K. Tapi pemerintah tetap buka seleksi ASN gawe para ex tenaga honorer iki. Jadi misalnya tenaga honorer iki pengen jadi PNS ataupun P3K sing notabene ASN, ya tetap harus mengikuti prosedur, yaitu mengikuti tes seperti para ASN lain yang sudah mengikuti tes. Gawe bisa melek tes iki ya tetap harus sesuai dengan syarat-syaratnya, dan yang pasti syaratnya adalah kudu enek formasi nih. Artinya pegawai pemerintah ini bakalan cuma ono PNS dan P3K. Ini merupakan tamparan keras bagi konco-konco sing bekerja sebagai tenaga honorer, baik itu sebagai tenaga honorer guru, nakes ataupun tenaga honorer di instansi pemerintahan lainnya. Jadi konco-konco honorer ini memang harus mempersiapkan diri sejak sekarang untuk mempersiapkan hal terburuk yang mungkin terjadi di tahun 2023 nanti. Sejalan dengan permasalahan ini, Ketua PGRI Unifah Rosidi mengungkapkan kekecewaan terhadap pemerintah tentang seleksi P3K. Menurut Ketua PGRI, perjanjian kontrak masa kerja yang P3K ini harusnya disesuaikan dengan umur masing-masing ASN dan nggak dipukul rata, karena kontrak masa kerja di P3K itu cuma maksimal 5 tahun masa kerja. Jadi setelah masa kerja 5 tahun itu mereka masih nggak tahu, masih abu-abu seterusnya kontrak mereka akan seperti apa. Jadi misalnya yang bagi yang sudah berumur mungkin kontrak 5 tahun dirasa cukup, tapi misalkan yang menerima SK P3K ini adalah yang masih muda atau yang masih berusia 26 tahun ke atas, hal ini dirasa cukup merepotkan karena apa yang akan terjadi setelah 5 tahun kontrak itu dia masih nggak ngerti apakah harus ikut tes lagi atau ada perpanjangan atau bagaimana. Ditambah lagi beliau juga mengungkapkan bahwa janji pemerintah memberikan 1 juta P3K sampai saat ini realisasinya masih sangat kurang. Hanya sekitar 200 ribuan P3K guru yang baru direalisasikan SK-nya. Itu pun banyak pengangkatan yang masih tersendat-sendat sampai sekarang ini. Nah, dia mempersiapkan tahun 2023 ini ono APE awak dhewe mulai saat ini merancang apa sing kudu awak dilakoni ke depannya supaya engko misalnya kejadian terburuk ini terjadi, awak gak bingung dan awak punya pandangan akan gimana melangkah selanjutnya. Tapi kembali mana, aku berharap ada kabar baik dari pemerintah terkait para tenaga honorer yang sudah mengabdi di Indonesia ini.
Sampai kene akhirnya perjumpaan awak dewe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ojo lali like, subscribe, dan komen. Gawe dukung channel iki bahas berbagai macam hal tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.